Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rado Yendra dan Rado Institut. Kita akan melaksanakan kuliah umum memasuki semester baru, semester genap 2024. Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, diantaranya adalah dengan topik yang kita tampilkan, mandirikan mahasiswa dengan satu SKS hanya 20 menit. Kita tahu bahwa satu SKS yang ditampilkan pada saat ini lebih kurang berdurasi 50 menit. Apakah ini efektif? Tentu tergantung situasi dan kondisinya. Jika kita berkaca pada peristiwa ekstrim di mana terjadi COVID-19, terjadi bencana asap atau bencana apapun yang mewajibkan kita untuk kuliah di rumah, tentu satu SKS di kelas 50 menit itu akan terasa sangat lama sekali dan akan menghabiskan banyak energi untuk kita untuk berinteraksi secara tatap muka di kelas bersama dengan pengajar ataupun rekan-rekan sekelas lainnya. Nah, tentu hal ini dirasakan lama-kelamaan tentu sudah tidak cocok lagi, di mana teknologi canggih, dunia digital sudah berkembang pesat. Kenapa teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk menyingkatkan waktu satu SKS tadi menjadi 20 atau 30 menit. Pertanyaannya, apakah ini bisa? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Jika dunia maya kita manfaatkan secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi, teknologi IT yang sekarang semakin canggih, semakin modern, itu akan memberikan kemerdekaan bagi dosen, bagi mahasiswa untuk belajar dimanapun berada. Bahkan pembelajaran itu tak terbatas dengan waktu dan tak terbatas oleh tempat. Dosen bisa mengajar 24 jam dari rumah. Dan mahasiswa dapat menyimak kapanpun mereka sempat. Tentu harus ada strategi, harus ada cara untuk mewujudkan satu SKS 20 menit ini. Nah, dalam satu bidang seperti yang saya tekuni, saya adalah orang matematik. Matematik itu pembelajarannya itu akan sangat didukung oleh materi yang mengasihkan, pembahasan soal yang pasti itu pembahasan soal. Tidak mungkin materi-materi terus mahasiswa dosen tidak menyampaikan contoh soal. Cuman jangan contoh soal, jangan 1, 2, banyak contoh soalnya dan penjelasannya itu sangat baik dan jelas. Dan tentu harus ada praktikum. Dan tentu harus ada aplikasi dari teori tadi. Kemana aplikasinya? Nah, ini dapat dijawab dengan cara mendokumentasikan secara audiovisual atau video. Bagaimana dosen itu mengajar, bagaimana membahas soal, bagaimana melaksanakan praktikum, bagaimana melaksanakan bedah riset artikel yang merupakan wujud dari aplikasi ilmu tersebut. Bagaimana mendokumentasikannya? Tentu kegiatan ini dibuat secara audiovisual atau video. Lalu dicoba dikumpulkan dokumen-dokumen audiovisual tadi ke dalam satu website. Nah, website yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Dapat menjangkau dimanapun mahasiswa berada. Jadi Anda dapat bayangkan ketika saya mengajar tentang satu topik. Kalau di kelas, itu energi saya 30 menit sudah habis. Tetapi dengan adanya video, apa yang di video tadi bisa diulang beribu kali oleh mahasiswa di rumah.
Diulang terus bisa karena konsepnya, materinya dalam file video, audio visual. Mungkin MP4, MP3 atau bagaimana, terserah. Nah, tentu ini memerlukan kerja keras oleh dosen pribadi, dosen pribadi. Tidak mungkin ini akan selesai jika dosen-dosen itu mempunyai mental yang tidak kuat. Seperti Anda lihat ini, seperti Anda lihat di website sebelah. Rado Institute. Ada satu website namanya yang saya buat sendiri adalah website www.radoinstitute.com. Dalam website ini itu lengkap sekali. Ada bahan ajar. Bahan ajar itu mata kuliah yang saya ajar itu ada analisis survival, ada statistik matematika, teori peluang, dan teori stokastik. Ada bedah riset artikel juga di dalam website ini. Juga ada pengabdian masyarakat, ada praktikum, dan ada international research class. Jadi kalau Anda lihat dalam website ini, Anda lihat dalam website yang ini, Anda klik saja di Google www.radoinstitute.com, itu hampir lebih daripada 1000 video itu telah kita share, kita kumpulkan di dalam website. Dan kalau Anda lihat, itu telah dinikmati oleh hampir 100.000 orang. Saya membuat ini sejak tahun akhir 2019. Dan sampai sekarang 2024 kita tetap konsisten untuk mewujudkan sebuah dunia maya yang penuh dengan literasi-literasi digital. Nah, jika Anda bayangkan, jika 4 ini ada dalam mata kuliah saya, bahas soal, praktikum, bedah riset, artinya saya di kelas hanya tinggal bercerita, berceramah tentang garis-garis besar dari teori yang akan saya ajar. Dalam kelas itu akan terjadi dialog yang interaktif. Karena sebelum kelas dimulai saya minta mahasiswa membahas link video yang saya share. Lalu mereka akan lihat link, mereka pelajari secara kelompok, lalu kita bahas dalam kelas. Pembahasan itu fokus hanya kepada di mana mereka tidak mengerti. Gitu. Jadi tidak perlu lagi cerita pendahuluan dan segala macamnya. Udah, Anda bayangkan, dalam mengajar matematik, terutama statistik, itu habis hari karena menyatat rumus, menyatat data. Tetapi dengan adanya video ini yang telah kita share, menyatat rumus, membahas data itu udah kita pakai lagi waktunya, mereka tinggal lihat di video gitu loh. Jadi 20 menit itu sangat mungkin terjadi dalam satu SKS. Dan dalam kelas saya bisa memberikan tugas kelompok, tugas rumah dengan link-link video yang telah kita siapkan. Nah, ini memang dituntut kemandirian dosen ya. Dosen itu harus mampu. Inilah beda kita dengan pendidik lainnya. Nah, website ini tentu saja haruslah bukan website kaleng-kaleng. Tidak bisa hanya dibuat sambil lalu saja. Harus terus diperbaiki, terus dievaluasi. Kirim ke beberapa lembaga untuk mendapat tanggapan. Seperti saya, Anda lihat di atas ini, ada sertifikat MURI. Ini MURI, bukan macam-macam. Bukan itu MURI nih. MURI mengakui hasil karya kita ini dan memberikan sertifikat kepada kita. Satu-satunya dosen yang memiliki lengkap kegiatan Tridharma perguruan tinggi melalui website. Ya, ini saya, Dr. Rado Yendra. Setelah kita evaluasi, mendapat tanggapan positif dari MURI, kita tentu bertambah semangat. Beriringnya waktu, kegiatan ini juga dilirik oleh dunia luar. Seperti yang Anda lihat dari di bawah ini, ada sertifikat dari Guru Nana Institution. Guru Nana Institution ini adalah lembaga pendidikan setingkat S1 yang berada di India, yang memang luar biasa sekali.
memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam mempromosikan, dalam mencari mahasiswa, bahkan kita diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa asal Indonesia dalam hal pengajaran mungkin. Nah, ini yang kita diskusikan bersama Guru Nana Institution. Rado Institute diberikan kesempatan nanti. Nah, itu artinya bahwa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita buat ini ternyata kita lempar ke dunia maya, keluar, itu mendapat tanggapan yang sangat baik sekali gitu. Nah, kembali ke fokus kegiatan kita tadi. Kita telah menjawab, mungkinkah satu SKS 20 menit? Ternyata mungkin, tetapi memerlukan kerja keras dari dosen. Harus semangat terus membuat video, membuat audio visual tentang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita ingin menunjukkan bahwa dosen juga bisa menjadi YouTuber. Nah, itu hal lainnya ya, itu hal lainnya. Jadi konten-konten YouTuber itu tidak hanya sebatas nyanyi ya, cerita, bisa tentang masalah pendidikan. Apa yang kita lakukan ini telah memberikan banyak bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa tanpa kita sadari. Ada yang japri minta terima kasih bahwa tesis mereka selesai gara-gara bedah riset artikel. Ada dunia internasional melihat dari International Research Class. International Research Class ini merupakan bedah riset yang kita sajikan dalam bahasa Inggris. Ya, walaupun bahasa Inggrisnya kurang begitu tepat, tapi ya yang penting maksudnya sampai kepada pendengar. Saya rasa tidak hal yang tidak diperlukan sekali, harus tepat. Masalah grammarnya, kosakata nggak perlu. Saya rasa ini matematik, bro. Matematik itu lu harus bisa menceritakan rumus angka-angka gitu. Mungkin beda dengan bahasa Inggris jika Anda menjadi seorang budayawan, mungkin seorang wartawan atau memerlukan bahasa-bahasa yang baik atau lengkap, tepat dalam grammar. Kita matematik nggak perlu, bro. Kita sering lihat bagaimana orang Jepang ya, orang Asia dalam berbahasa Inggris juga tidak begitu baik, tapi maksudnya sampai gitu. Jadi jangan khawatir tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, pada kuliah umum ini kita sekali lagi mengajak ya rekan-rekan dosen. Mari kita jadikan satu SKS ini hanya 20 menit saja. Tapi dengan catatan semua materi komponen ajar itu telah lengkap kita sediakan. Tidak hanya bercerita atau SKS 20 menit, tapi tidak ada yang kita berikan apa-apa kepada mahasiswa. Ini akan lebih bermanfaat. Terutama, nah ini dia. Ada yang fenomena yang menarik sekarang ini, banyak mahasiswa kita yang mencari nafkah sendiri sekarang. Ini bahaya nih. Ketika kita tanya kenapa masuk kurang Pak, saya cari kuliah, bekerja, cari uang untuk kuliah Pak. Apa kerja kamu jualan? Apa kerja kamu ini macam-macam? Artinya mereka memiliki batasan dalam mengikuti kuliah secara offline. Makanya dengan adanya website yang kita buat ini gitu, mereka bisa menyeimbangi kawan-kawan yang offline dengan semangat pada online. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tentang kuota internet? Nah, kuota internet ini jangan dirisaukan karena banyak tempat-tempat publik yang menyediakan gratis internet. Satu yang paling mantap adalah di KPKP gitu. You pesan aja kopi segelas 10.000, duduk lu situ 4 jam, nah ada masalah. 4 jam you lihat Rado Institute mengajar dengan modal hanya kopi segelas 10.000. You tidak akan diusir orang-orang KP karena memang kopi you belum habis gitu. Atau di tempat di mana ada lembaga-lembaga publik, ya, tempat-tempat publik yang ada fasilitas internet, you bisa belajar. Itu gratis internetnya. Jadi kuota internet jangan you risaukan. Oke, karena banyak. Dan apalagi ke depan nanti jika ada yang menang jika ada presiden kita yang menang kelak, siapapun nanti presidennya kita tidak tahu ya, tidak tahu kita siapa presidennya, terserahlah.
Mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, terserah siapa presidennya. Saya rasa mereka akan konsisten dalam menyediakan kemudahan-kemudahan dalam belajar ini. Jangan khawatir. Jadi kita akan memiliki presiden baru. Kita tunggu saja siapa yang dipilih oleh masyarakat. Dan saya sangat yakin sekali bahwa presiden kita ke depan ini akan luar biasa dalam membangun Indonesia. Oke, akan luar biasa membangun Indonesia. Jadi jangan takut nih, jangan takut. Kita akan memiliki presiden yang sangat baik ke depan. Nah, kembali ke cerita bahasan kuliah umum kita gitu. 1 SKS 20 menit. Jadi tadi kita sudah jawab. Ada fenomena mahasiswa bekerja. Dengan adanya website ini mereka terbantukan. Yang kedua, ada hal yang lebih menarik lagi. Kalau kita cek di mana-mana tepat di daerah-daerah misalnya, itu fasilitas perkuliahan itu luar biasa sekali. Tidak mereka berikan fokus kepada perkuliahan, tempat fasilitas ini. Ruangan kurang, kursi jelek. Nah, itu dia tadi. Jadi gimana cara kuliah kalau ruangan tak ada? Fasilitas kursinya banyak yang patah. Nah, dengan adanya website ini, nih website yang seperti yang kita lihat nih website nih. Website ini ya. Artinya, you bisa kuliah di mana saja tanpa ada batasan waktu, bro. You bisa kuliah malam. Ya, kuliah mandiri dengan metodologi perkuliahan yang sangat jelas sekali. Tunggu dua. Yang ketiga, ada fenomena seperti COVID kemarin, kita memang parkir di rumah, tidak bisa keluar. Kita kuliah di rumah. Lalu bagaimana bisa ilmu itu dapat terserap maksimal kalau bahan nggak ada? Tahun 2019, saya melihat banyak dosen-dosen yang hanya mengajar menggunakan WA. Saya pun tidak ngerti bagaimana matematik ini harus lewat WA, gitu, tidak ngerti saya. Nah, dengan adanya website ini yang berisikan konten-konten Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk audio visual, tiga hal di atas yang kita sebut tadi dapat diatasi dengan baik dengan ya ini tadi, dengan website seperti ini nih. Website yang sangat luar biasa saya rasa. Wajar saja mendapat hal yang baik. Oke, saya rasa mungkin kuliah umum ini dapat memotivasi kawan-kawan dosen untuk segera menyiapkan bahan, untuk menjadikan kuliah kita itu lebih fleksibel, tidak terlalu lama, 1 SKS hanya 20 menit saja. Mungkin terwujud, sangat mungkin. Oke, saya rasa kuliah umum kita ini setelah memberikan arahan yang jelas, arahan yang baik, dan sampai kepada tujuan kita. Bahwa teknik 1 SKS 20 menit itu sangat mungkin terjadi jika dosen telah siap dengan berbagai perangkat bahan ajar yang menggambarkan Tridharma perguruan tinggi seperti praktikum, bahas soal, bahan ajar, pengabdian masyarakat, bedah riset artikel ke dalam suatu website yang dapat dinikmati oleh mahasiswa Indonesia, bahkan mahasiswa dunia sekalipun, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, kuliah umum yang sangat menarik. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Pastikan bersama Rado Yendra selalu dan Rado Institute. Masuk selalu ke dalam www.radoinstitute.com. Anda akan melihat di situ berbagai materi-materi yang menarik untuk dibahas. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.